Saya minta Anda menjawab, ada 5 pertanyaan. Nggak perlu mikir. Oke. Ada 2 pilihan, Anda harus jawab cepat ya. Oke. Oke, nomor 1. Pengusaha atau kritisi? Pengusaha. Pengusaha. Angelina Jolie atau Nicole Kidman? Nicole Kidman. Oh, itu nggak usah ditanya itu. Nggak usah. Bawah sadar itu. LB Murdani atau LB Panjaitan? Murdani. Nggak usah dikomen. Ya. China atau Amerika? Tidak dua-duanya. Harus milih dong. Waduh. Harus milih dong. Ini permainnya begitu, harus milih. Amerika. Amerika. Oke. Public speaker atau penulis? Karena saya tahu Anda juga penulis. 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 Oke. Wah. Baru kita bahas satu-satu ya. Oke. Jadi pengusaha atau kritisi, Anda lebih merasa Anda adalah seorang pengusaha. Saya ini singa tua luka. Apa tuh? Jadi kira-kira tahun 2016 Aha. gitu ya. Kita adalah business as usual. Ya. Business as usual. Masih energi berarti ya? Masih energi. Energi, properti. Yes. Nah, Oke. saya merasa waktu itu maaf, ini business as usual. Suatu hari ada pejabat negara yang melakukan tindakan, ini versi saya ya, Ya. melakukan tindakan adalah kurang ajar, tidak etis, Ya. tidak berintegrasi, tidak berintegritas gitu. Ya. Seperti hal anak-anak kecil ini yang saya langsung begitu Oh, bisnis iya. nggak berintegritas, saya bunyi paling kenceng gitu ya. Yang itu yang apa? Staf khusus. Iya, milenial itu yang sampai mancing aja diajarin. Gaji lebih tinggi dari saya, Pak. Itu yang Karena repot saya kita. masuk tiap akhir. Nah, terus. Jadi waktu itu ada tindakan yang menurut saya harusnya di-challenge atau Oke. dikritik adalah gini. Beliau adalah petinggi BUMN. Ah. Nah, di dunia ini BUMN, badan usaha milik negara, itu bukan kementerian. Oke. Hanya di Indonesia dan Cina, nih saya harus ngomong nih kenceng, yang BUMN itu di bawah kementerian. Oke. Jadi ada yang buka pintu, selamat pagi Oke, Ibu, oke. selamat pagi Bapak gitu ya. Hmm. Alangkah beratnya perusahaan harus menanggung hal-hal yang protokoler. Oke. Nah, Temasek juga BUMN, Ya. Kasanah juga BUMN, tapi bukan di bawah kementerian. Oke. Nah, Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Nah, kementerian adalah regulator. Bisnis adalah operator. Iya. Begitu regulator dan operator digabung, disitulah persoalan. di situ persoalannya. Karena dia di atas monopoli. Iya. Dia bisa powerful. Contoh, ini saya kasih harus benar-benar figur supaya sahabat semua memahami. Contoh begini, Mas Elmi memahami contoh gini. Kita buat jamu. Oke. Jamu itu memerlukan, itu tradisional UKM. Kita memerlukan ginkgo biloba, katakanlah gitu. Nah, ginkgo biloba ini harus impor. Oke. Impor. Harus impor, katakanlah harus impor. Oh iya, Nah, dari Korea kalau nggak salah. dari Korea. Nah, Oke. lalu perusahaan negara, misalnya katakanlah farmasi besar PT X gitu, itu mengambil haknya untuk impor. Ya. Nah, begitu diambil haknya untuk impor, dia jual ke UKM. Oke. Dia punya margin Oke. karena dia regulator. Ya. Kalau dia operator doang, dia nggak bisa. Nah, ini Ah. yang saya bilang, begitu regulator sama operator digabung, Digabung. ini saya mendadak NKRI saya keluar. Nah, lalu menteri yang lama ini, saya harus ngomong menteri yang lama karena gini, kita harus challenge. Ya. Jadi saya bukan men-challenge individunya, saya men-challenge kebijakannya. Ya. Dia melakukan namanya kerjasama antar BUMN. Ya. Itu kartel, Udah kartel jadi. mati itu pasti swasta. Iya. Itu. Jadi Dan ini bayangin. yang terjadi sekarang. Iya, jadi udah regulator, operator bergabung, mati kita. Terus sudah begitu, kenapa Anda lebih milih jadi pengusaha daripada seorang kritisi? Nah, disitulah saya mengkelap, istilah bahasa Jawa ini. Hancur, gue bilang kok nggak ada yang ngomong ini, bener nggak? Oke. Kita ngomong, maksudnya ngomong. Jadi kenapa? Karena kebijakan, bayangin kita tender. Ini Iya. contoh ya, ini tender, bayangin. Kita nih, istilahnya saya punya pipa, punya sumber gas Pertamina yang punya, terus kita tender. Setiap 5 tahun tender seperti biasa. Tapi karena ada kerjasama antar BUMN, swasta dikalahkan karena begitu BUMN minta, anggap Pertagas, kita ambil dari langit ya, ini bukan realnya. Sinergi BUMN. Kan langsung ditunjuk. Ya. Nah, bayangin. Itu yang menurut Mas Woy tidak fair. Nggak fair, bayangin. Harga kita 10, Ya. harga kompetitor kita 9, Ya. harga dia 13. Masih Karena menang antara 13 dimenangin. Oh, ini terjadi? Ini terjadi. Nah, terus dikerjakannya dikasih di bawahnya. Oke. Yang 9, dia duduk-duduk, direksi. Oh, makanya saya bilang, ini duduk-duduk, seakan-akan berbakti buat negara, dapat margin 4. Yang ngerjain swasta lagi di bawahnya. Itu kan negara rugi, kenapa nggak negara langsung bayar 9? Itu yang saya bilang,
bapak-bapak lu dikadali gitu loh. Itu. Nah, makanya saya bilang saya singa tua luka karena tadinya saya masih diem aja. Begitu perusahaan saya tender gitu ya. Dan kalah. Nah, harusnya gini, karena kita punya tempat yang lama, kita punya first right to refusal. Misalnya gini, saya tender 10, Ya. Mas Helmi kasih 9. Iya. Mas Helmi harusnya dimenangin. Tapi karena saya udah 5 tahun megang, saya punya first right to refusal. Pertamina bilang, bisa nggak Bisa kamu nggak turunin ngerjain 9? pakai harga 9? Ya. Kalau Anda bisa, Anda yang menang dong. Iya, saya refuse. Oke. Atau saya punya hak untuk merefuse atau Ya. saya terima. Nah, itu nggak ada karena yang menang 13. Oh, ini benar kejadian. Kejadian. Tapi Nah, ini beberapa tahun yang lalu. itu kan yang lalu. Ya. Karena itu saya singa tua luka, saya bilang Ya, gitu. ya. Jadi saya bilang bahwa ekonomi Indonesia pasti belangsak nih. Karena semuanya mendadak yang tadinya bentuk piramida ekonomi jadi begini, Ya. mendadak ininya jadi naik ke atas begini dan itu BUMN gitu. BUMN. Sekarang orang mengatakan memang BUMN terlalu powerful ya, Pak. Terlalu powerful, powerful. terlalu powerful. Jadi saya merasa 800 BUMN dari 150 ininya terus menjadi 800 itu Dan keterlaluan. swasta komplain Keterlaluan. katanya banyak nggak kebagian ya. Bahkan lucu lagi nih. Ini saya mungkin mau nggak nyebut nama, nggak enak, tapi harus ilustrasinya mungkin harus terilustrasi. Ini hanya ilustrasi supaya paham. Teman saya pengusaha secure parkir. Suatu hari dia memenangkan 85 miliar secure parkir di Terminal 3 yang baru gitu ya. Dia menang tendernya. Kira-kira untungnya paling 7-8% lah. Ya. Begitu menang di drop. Karena? Di drop. Terus tahu-tahu dia buat cucu usaha yang namanya aerowisata apa saya lupa Ya. Terminal 3 Anak secure perusahaan parkir. Garuda lah ini. Itu anak perusahaannya Cucu usaha. AP2 AP2, Angkasa Pura secure parkir gitu. Nah, yang 85 ini ke sini, nah baru ini disubkan ke sini. Ya udah nggak ada marginnya. Ya margin dimangkal ini. Teman saya bilang makan dah tuh gitu. Jadi semua diambil begitu gitu. Termasuk ya kita bilang itu mah bukan bisnis karena di sini cuma mantan-mantan orang laskar tak berguna pensiunan dulu dapat income. Itulah yang kita bilang terjadi sentralisasi income. Orang yang tidak bekerja karena dia regulator, ingat. Oke, paham saya. Itu. Terus saya masih mempertanyakan apa sikap Mas Owi. Udah begitu kan apakah Anda tuh bukan kritisi lah, memberikan masukan lah ya. Ya. Kenapa akhirnya tetap nekat untuk memilih untuk tetap menjadi pengusaha? Nah, begini, pengusahanya saya tahu bahwa dulu itu pengusaha saya adalah close market. Close market tuh artinya saya menang tender, saya mengerjakan tuh close market. 2017 saya memutuskan seluruh perusahaan saya yang berbisnis dengan close market, bisnis to bisnis, saya pindahkan ke anak saya. Saya bilang, kamu ngelola ini semua, dan apa kata om ini kamu iyain aja. Dan belajar. Kamu cuma belajar doang, Ya. Saya bilang. Tapi ini bukan passion saya ya, it's okay. Karena harus someone ada yang di sana, karena kalau enggak lucu. Bisnis adalah about soulmate. Kita setuju ya. Kita pernah pisah itu malah bisnisnya jatuh. Ya. Walaupun ini beli baik-baik. Ya. Karena walaupun cuma 20% lu harus ada di sana deh. Anak lu dah. Karena gue perlu vibrasi lo dan itu lucu. Vibran ya. Itu. Ya. Jadi bisnis ada mengenai kayak gitu. Nah, oke. Terus sejak 2017 saya itu ada sebuah pengalaman menarik. Saya tahun 2000 saya bertiga. Saya ke San Francisco. Waktu itu Google lagi third round, lagi cari dana round ketiga gitu ya. Kami bertiga, saya yang paling kecil lah. Waktu itu Google menawarkan 21% saham senilai 36 juta dolar gitu, tahun 2000 nih. Kita 2 malam tuh berdebat. Tapi teman kita yang paling gede duitnya nih, pengusaha yang kalau saya sebut namanya semua orang tahu gitu ya. Dia sahabat saya, dia Chinese Indonesian gitu ya, sangat nasional walaupun dia Chinese. Terus dia bilang, enggak bro, katanya Yahoo is the winner, search engine the end, Yahoo is the winner gitu ya. Saya bilang enggak, saya suka Sergey Brin gini, bisnis itu is about human, bukan about business, saya bilang gitu. No, Yahoo is the winner, Yahoo punya gini. Enggak, saya bilang Sergey Brin, saya suka sama konsep-konsep kepalanya Sergey gitu, teman-teman di Google waktu itu. No, the end. Akhirnya kita nggak beli, walaupun beli saya cuma nunut ya, kan 36 juta dolar besar, saya cuma nunut, saya minoritas. Yang nomor 2 yang Mr. P ini dan Mr. F ini akhirnya sepakat, oke, 2 ini padahal setuju sama saya, ini 1, tapi dia yang paling besar. To make story short, 2018 kita ketemu, nilai Google
Alphabet sekarang namanya adalah 1000 billion. Kita bilang kalau kita punya 21% kita lebih banyak dari APBN gitu. Oke, itu Kadang-kadang dalam hidup begitu ya. Ya dalam hidup begitu. Oke. Tapi terus 2017 apa yang saya lakukan? Saya merasa gini. Saya di Kementerian Pertahanan, saya di dunia shadow itu udah lama, Brother Helmi tahu sekali. Nah, kita tahu bahwa tahun tahun 65 pemerintah Amerika ini merasa begini. Kita perlu bentuk komunikasi lain di luar PSTN. Dulu kan PSTN, telepon rumah dulu PSTN, jalur kabel itu. Nah, dari tahun 65 mereka membuat survei, tahun 69 akhirnya mereka meluncurkan yang namanya internet, WWW. Jadi sekarang ini baru 51 tahun internet itu. Jadi mau itu Alibaba, mau itu Tencent, mau itu Tokopedia, apapun itu Amazon harus lewat WWW. Bener nggak? Artinya, dan siapa yang buat? Yang buat DoD, Department of Defense Amerika. Jadi selama Anda pakai internet, lupakan Anda bilang, wah China is the best information, dia menguasai. Selama pakai itu, datanya diambil, selesai ya, itu kita end of discussion.